Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad dari Prodi Teknik Mesin. Ini saya akan mempresentasikan hasil tugas mata kuliah material teknik saya. Untuk materinya uji harness. Uji harness adalah pengujian harness atau uji kekerasan biasanya digunakan untuk mengidentifikasi sifat material karena cenderung lebih cepat dan nyaman. Ketahanannya terhadap penetrasi atau indentasi permanen. Kekerasan yang baik umumnya berarti bahwa bahan tersebut tahan terhadap gorisan dan kausan. Namun berbagai metode pengujian disesuaikan karena perbedaan kekerasan di antara material yang beda. Jenis ukuran harness. Untuk jenis-jenisnya ada 3. Yang pertama dynamic harness, kedua indentation harness, 3 strap harness. Untuk metodenya ada 4 metode. Yang pertama micro harness, knop harness, kedua Brinell, ketiga Vickers, keempat Rockwell. Ini untuk penjelasan metodenya. Untuk micro harness sebagai pengujian keras ini dilaksanakan dengan cara menekan material atau spesimen uji dengan indikator intan dengan bentuk piramida dengan alas segi 4 dan besar sudut dari permukaan yang berhadapan 106 derajat. Ini contoh gambarnya juga ada di sini. Kedua Brinell sendiri pengujian kekerasan dengan metode Brinell bertujuan untuk menentukan kekerasan suatu material dalam bentuk daya tahan material terhadap bola baja dentor yang ditekan pada permukaan material uji tersebut. Yang ketiga Vickers ini sebagai pengujian keras dilaksanakan dengan cara menekan material atau spesimen uji dengan indentor intan dengan bentuk piramida dengan alas 4 dan besar sudut dari permukaan yang berhadapan 126 derajat. Keempat, Rockwell sendiri salah satu pengujian kekerasan banyak digunakan karena pengujian ini sederhana, cepat, tidak memerlukan mikroskop untuk mengukur jejak perubahan dan tidak perubahan. Selanjutnya untuk rumusnya, ini nilai kekerasan Rockwell, rumusnya HR sama dengan E kurang E. Untuk nilai kekerasan Brinell, HB sama dengan 2F, yang dimana F itu load per P per 2 D kurang D kurang akar D pangkat 2 kurang D pangkat 2. Untuk nilai kekerasan knob, rumusnya HK sama dengan 14,2 F per L. Selanjutnya untuk nilai kekerasan Vickers, HV sama dengan 1,864 kali F bagi D pangkat 2. Selanjutnya cara kerja metode Knoop. Yang pertama, pilih metode pengujian sesuai standar seperti ASTM E384, ISO 445 dan GZ 2251. Kedua, permukaan benda uji harus dibuat secara rata dan halus. 3. Gunakan beban sebesar mungkin untuk menghindari lakukan yang terlalu kecil. Panjang diagonal minimal yaitu 20. Panjang diagonal di bawah 20 akan sulit diukur secara akurat dengan mikroskop. Beban yang dapat digunakan sekitar 1 kg sampai 1000 kg. Yang ketiga, waktu indikasinya 10-15 detik. 4. Tebal bahan uji minimal untuk STM yaitu 10 kali kedalaman indentasi, sedangkan tebal minimal menurut ISO yakni 1/3 kali diagonal indentasi yang panjang. Selanjutnya, jarak atau dua lakukan indentasi jangan terlalu dekat. Jarak antara tepi benda uji dengan lakukan juga jangan terlalu dekat. Selanjutnya, pastikan tidak terjadi defleksi pada benda uji ketika pengujian dilakukan. Selanjutnya, jangan lupa kalibrasi alat uji knob yang akan digunakan. Selanjutnya, periksa selalu kondisi mikroskop yang digunakan untuk mengatur kesulitan. Sekarang langkah kerja untuk metode Brinell. Pertama, bersihkan permukaan spesimen dari kerak, minyak, dan kotoran lainnya dengan cara digosok menggunakan gas amplas. Kedua, atur besarnya beban uji dengan cara memasang lempengan logam yang berbentuk cakram atau tabung logam solid di bagian belakang mesin. 3. Tempat spesimen pada anvil atau meja uji mesin. 4. Putar roda
tangan dari batang uli mengangkat untuk menaikkan uji sehingga spesimen mendekati bentor dan jarum kecil pada piringan skala. Penunjuk pada tanda titik berwarna hijau atau hitam yang menandakan bahwa mesin akan menerapkan beban uji yang tepat. Kelima, gerak tuas pembebannya sehingga beban uji mulai diterapkan di mana editor mulai melakukan penekanan pada spesimen. Keenam, hitunglah lamanya waktu penerapan beban dengan menggunakan stopwatch. 7. Setelah waktu penerapan beban terlampaui, bebaskan beban uji dengan menggunakan tuas pembebanan ke semula. 8. Putarkan kembali roda tangan untuk menurunkan meja uji sehingga spesimen bisa diambil. 9. Ukur 2 diameter jejak yang saling tegak lurus dengan memakai mikroskop pengukur manual atau mikroskop digital. 10. Tentukan besarnya nilai kekerasan spesimen dengan menggunakan tabel konversi atau dapat juga dihitung dengan menggunakan rumus seperti biasa. Untuk selanjutnya langkah kerja metode Vickers. Yang pertama, persiapkan permukaan spesimen yang tepat. 2. Tekan tombol untuk memilih mesin. 3. Tentukan uji melalui knob memilih beban yang cara muter knob memilih beban lebih besar beban uji yang sesuai. 4. Tempatkan spesimen pada meja uji, lalu putar roda tangan dari batang uli yang pengangkat untuk menaikkan spesimen menjadi besar. 5. Putarlah turret secara manual hingga lensa objektif dari mikroskop berada pada posisi tegak lurus terhadap permukaan spesimen. 6. Amati permukaan spesimen melalui okuler, lalu naikkan pelan-pelan spesimen sampai diperoleh fokus yang tepat. 7. Putar kembali turret hingga indicator berada pada posisi tegak lurus terhadap permukaan spesimen. 8. Tekan tombol start, maka indicator akan menembakkan spesimen dan proses penerapan beban uji dilakukan secara otomatis. 9. Tunggu beberapa saat, biasanya 10-15 detik hingga rentang waktu penerapan beban tercapai. Setelah proses penerapan beban selesai dilaksanakan, putar lagi turret untuk menempatkan lensa objektif kembali tegak lurus terhadap permukaan spesimen. 11. Lakukan permukaan kedua diagonal jejak. Tapi kalau menekan indentor, pertama ukur diagonal arah mendatar dari jejak dengan cara melihat melalui okuler dan memutar roda through mikroskop untuk mengukur diagonal jejak tersebut. Selanjutnya putar mikroskop sampai 90 derajat sehingga posisi tegak, lalu ukur diagonal arah tegak dan jejak dengan cara yang sama seperti di atas. 13. Setelah didapatkan ukuran diagonal rata-rata dari jejak tentukan, maka angka kekerasan Vickers dari material diuji dapat ditentukan dengan melihat pada tabel pengujian kekerasan Vickers. Itu bisa dihitung dengan metode. Untuk cara kerjanya, untuk metode Rockwell ini ada. Selanjutnya contoh soalnya. Contoh soalnya ini ada contoh gambarnya. Ketahui F adalah force satuannya Newton. Ini yang kita dapatkan 4.000 kg. Jadi kita untuk ubah ke Newton hasilnya 39,240 Newton. Terus D-nya indicator diameternya adalah 20 mm dan D-nya indicator diameternya 6,2 mm. Untuk ini itu adalah gravitasi. Gravitasinya itu 9,81 meter per sekon. Nah, untuk ini yang sudah saya jawab, untuk rumusnya BHN sama dengan 2 kali F. F itu F-nya itu tadi 39240 per Pi kali 20. 20 itu D kali 9,81. 9,81 itu adalah G-nya. Buka kurung 20 kurang akar 20 pangkat 2 kurang 62 pangkat 2. Sama dengan untuk hasilnya BHN 33,14 AB. Sekian dari saya, presentasinya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.